Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa-siswi SMA Negeri 1 Paciran yang tergabung dalam siswa baru tahun pelajaran 2001-2002, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat walaupun lingkungan dalam keadaan tidak mendukung. Anak-anak, kita semangat mengikuti materi pengenalan lingkungan dengan materi kesadaran berbangsa dan bernegara serta tata tertib sekolah SMA Negeri 1 Paciran. Di dalam kehidupan kita sehari-hari di era globalisasi ini banyak tantangan. Tantangan ini yang mengganggu negara kita, ya. Oleh karena itu kita sebagai generasi muda, anak-anak, sebaiknya kita sebagai rakyat harus patuh terhadap pemerintah, sehingga salah satu wujud kita adalah kesadaran untuk berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara ini diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Dasar 45, dan memiliki dasar yang kuat untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara berkewajiban memiliki kesadaran bela negara, di mana untuk mempertahankan negara kita dari ancaman baik dari luar maupun dari dalam, kita ini ikut bertanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara. Nilai-nilai bela negara yang harus dipahami dan dimiliki oleh anak-anak diantaranya adalah: 1. Cinta tanah air. Kita harus cinta tanah air sebagaimana dalam Sumpah Pemuda itu. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara, bahwa dengan kesadaran berbangsa dan bernegara ini kita memiliki sikap yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa, berkaitan dengan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia ini di mata dunia atau di mata dunia internasional. Selanjutnya adalah harus memiliki jiwa Pancasila, karena Pancasila adalah sebagai ideologi kita dan hasil perjuangan para pahlawan yang dulu dalam membentuk negara ini. Kemudian yang harus kita tanamkan berikutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, di akhir-akhir ini banyak permasalahan-permasalahan karena zaman sudah berkembang, maka kerelaan berkorban untuk membela bangsa dan negara ini mulai pro dan kontra. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda, khususnya anak-anak SMA Negeri 1 Paciran ini harus menanamkan rasa berkorban, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kemudian 5, memiliki kemampuan bela negara. Setiap warga negara yang baik harus memiliki kesadaran untuk membela negara, menjaga kedisiplinan, kemudian ulet dalam bekerja, menjalani pekerjaan sesuai dengan profesi masing-masing. Karena kita sebagai pelajar, maka kita harus memiliki kemampuan bela negara. Di antaranya kita harus menanamkan norma-norma yang baik, yang dalam mengisi kemerdekaan ini kita sebagai generasi penerus harus tetap berpegang teguh kepada Pancasila dan undang-undang. Kemudian nasionalisme adalah sikap yang mencintai bangsa dan negara. Nah, kita
di akhir-akhir ini sifat nasionalisme ini semakin pudar. Oleh karena itu kita melalui MPLS ini anak-anak diharapkan memiliki rasa nasionalisme, sikap yang mencintai bangsa dan negara sendiri. Di antaranya adalah nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain itu rendah kedudukannya. Kemudian nasionalis dalam arti yang luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Kemudian anak-anak jangan lupa mengembangkan sikap toleransi, kemudian memiliki rasa senasib dan sepenanggungan sesama warga negara Indonesia ini. 4 hal yang harus kita hindari dalam menempuh semangat nasionalisme. Di antaranya adalah sukuisme, jangan sampai tukaran sesama suku, karena suku di negara kita ini banyak, ada Jawa, ada suku Asmat, ada suku Ambon, Dayak dan lain-lain. Kemudian berikutnya yang harus kita hindari adalah ekstremisme, kelompok-kelompok ekstrim, yaitu mempertahankan pendiriannya dengan berbagai cara. Nah, kalau perlu dengan kekerasan, ini tidak boleh atau harus kita hindari. Kemudian berikutnya adalah Calvinisme, menganggap bahwa bangsa sendirian yang paling unggul. Kemudian sikap yang harus kita hindari yang nomor 4 adalah provinsialisme, yaitu selalu bertukar atau berkutat dengan provinsi atau daerahnya sendiri. Jadi kita tidak boleh egois. Maka bangsa kita supaya kuat, maka kita harus memupuk rasa persatuan dan kesatuan dalam bela negara. Anak-anak, selanjutnya karena kita sebagai murid, salah satu wujud dan kepedulian kita terhadap bela negara ini, diantaranya dalam sekolah ini sudah ditanamkan adanya tata tertib peserta didik. Karena kita sekolah di SMA Negeri 1 Paciran, maka kita harus mengetahui tata tertib itu. Tata tertib itu memiliki dasar hukum. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Kemudian nomor 2 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 52. Kemudian berikutnya adalah Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 berkenaan dengan pakaian seragam sekolah, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 berkenaan dengan bahasa dan lambang negara. Adapun yang harus sampean perhatikan anak-anak dalam kita bersekolah di SMA Negeri 1 Paciran ini adalah mematuhi tata tertib. Yang pertama, hal masuk sekolah. Hal masuk sekolah ini bel dibunyikan pada jam 7. Akan tetapi sekolahan kita ini memiliki kebiasaan 15 menit sebelum jam 7 atau jam 6.45 anak-anak harus sudah tiba di sekolahan. Kemudian berikutnya, sebelum memulai pelajaran peserta didik harus berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Karena sebagaimana yang saya katakan tadi, kita di sini adalah mewujudkan bela negara. Kemudian jam-jam, yaitu mulai jam pelajaran ini hari Senin sampai hari Jumat, mulai pukul 7 sampai jam 15.30.
Kemudian nanti hari Jumat ada sholat Jumat. Kemudian berikutnya adalah kewajiban peserta didik. Kalian semua memiliki kewajiban untuk mematuhi, untuk dipatuhi, dan untuk diketahui diantaranya peserta didik wajib menghormati dan taat kepada kepala sekolah, guru, staf TU, dan karyawan sekolah. Kemudian berikutnya peserta didik ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya kebersihan, keindahan, kelestarian lingkungan, dan keamanan serta kelancaran jalannya proses pembelajaran di kelas. Berikutnya peserta didik wajib menumbuhkan dan memelihara rasa kekeluargaan sesama warga sekolah. Jangan sampai terpecah belah karena kita merasa satu warga sekolah ini. Peserta didik berikutnya memakai seragam atau atribut yang telah ditentukan, antara lain pakaian. Nanti sudah ditentukan pakaian seragam itu, yaitu ada seragam nasional. Kemudian seragam nasional itu akan ditentukan oleh sekolahan hari Senin, Selasa, dan hari-hari yang lain saat ada pelaksanaan upacara bendera. Kemudian pada saat upacara bendera dilengkapi dengan topi, ya, kemudian ikat pinggang warna hitam dan dasi, dilengkapi dengan logo Tut Uri Handayani dan bagian depan topi. Selain hari Senin dan Selasa, peserta didik menggunakan pakaian seragam yang lain, yaitu pramuka atau pakaian seragam khas batik daerah tertentu. Misalnya kita di Lamongan dan SMA Paciran punya batik sekolah khusus Paciran dengan logo SMA Paciran, maka kita pakai itu. Kemudian pakaian seragam khas sekolah, kemudian atribut dan kelengkapannya. Jangan lupa berikutnya adalah sepatu dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan sekolah. Kemudian rambut dan make up. Untuk rambut ini bagi yang laki-laki harus rapi, pendek, tidak gondrong, dan tidak dikasih warna-warni atau semir. Kemudian yang perempuan berdandannya tidak berlebihan dan tidak memakai aksesoris yang berlebihan. Rambut juga disisir dengan rapi. Hal-hal yang harus kita perhatikan lagi, tidak memakai perhiasan yang berlebihan atau tato. Kemudian penggunaan HP diatur sesuai dengan kondisi sekolah. Kemudian peserta didik wajib mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Kemudian peserta didik mengikuti satu kegiatan ekskul wajib. Dalam hal ini adalah pramuka, dan ada pilihan satu atau dua kegiatan ekstra. Mengembangkan rasa ikut memiliki dan memelihara sarana dan prasarana serta inventaris kelas yang ada di sekolah, menjaga nama baik alma mater dan juga menjaga kebersihan dan ketertiban masing-masing kelas. Larangan-larangan peserta didik. Anak-anak harus mengetahui hal-hal apa saja yang dilarang di sekolah ini sebelum nanti sampai semua atau anak-anak ini mendapatkan teguran atau mendapat skor dari sekolahan. 1. Peserta didik meninggalkan kelas atau sekolah tanpa izin. Jadi anak-anak dilarang di tengah perjalanan pelajaran atau KBM pulang tanpa izin. Peserta didik melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma hukum, agama, dan masyarakat. Anak-anak ini melakukan kegiatan misalnya geng buat onar di sekitar lingkungan sekolah, membawa barang di luar kebutuhan belajar
alat komunikasi tetap membawa risiko kehilangan dan kerusakan menjadi tanggung jawab pribadi. Kemudian larangan berikutnya, peserta didik yang tidak memiliki SIM atau kelengkapan kendaraan bermotor untuk ke sekolah. Peserta didik membawa atau menggunakan atau mengadakan, mengedarkan, bukan mengadakan ya, maaf, mengedarkan rokok, narkoba, miras, kemudian senjata tajam dan barang lain yang berhubungan dengan kegiatan sekolah. Peserta didik juga dilarang melakukan fisik dan psikis, intimidasi fisik maupun psikis yang berbau sara, merusak sarana dan prasarana sekolah. Nah, bentuk-bentuk pelanggaran akibat kalian melakukan pelanggaran, maka sekolah memberikan sanksi skor. Antara lain adalah membawa buku. Nah, di sini tidak membawa buku sesuai dengan jadwal. Di situ skornya 10. Terus sampai skor yang tertinggi di situ. Skor yang tertinggi adalah 150, yaitu berjudi dalam bentuk apapun di sekolah. Kemudian terlibat langsung maupun tidak langsung perkelahian atau tawuran di sekolah. Ini termasuk skor tinggi. Membawa senjata tajam atau senjata api ke sekolah. Nah, ini bisa dibaca anak-anak supaya paham. Nomor 1 sampai nomor terakhir itu beserta sanksi. Kemudian kerapian hal pakaian, ini juga ada skornya, mulai dari tidak berseragam sesuai dengan ketentuan, maka di situ skornya 10. Apalagi seragam yang dicoret-coret, kemudian celana atau rok yang sobek, rambut panjang, nah ini ada skornya. Ini adalah tentang kerapian. Yang perlu diperhatikan adalah keterangannya adalah pemberian skor sanksi disesuaikan dengan kondisi sekolah di daerah masing-masing. Nah, kemudian anak-anak, berikutnya adalah tahap penanganan pelanggaran. Ada solusi setelah melanggar, maka anak-anak ada kategori 3 pelanggaran, yaitu pelanggaran ringan apabila skornya sekitar 10 sampai 35, kemudian 35 sampai 55 ini akan dipanggil. Kemudian panggilan sedang apabila sudah melebihi skor 56. Dengan tindak lanjut, ini panggilan orang tua, guru BK, wali kelas, kemudian koordinator BK. Kemudian di situ pelanggaran berat sudah sampai di atas 150, bahkan sampai 250 ke atas, maka resiko yang harus sampean tanggung adalah dikembalikan kepada orang tua. Di samping itu, anak-anak nanti selain ada skor-skor pelanggaran itu, bagi anak-anak yang aktif baik itu akademik maupun non akademik, maka akan dikasih penghargaan. Nah, anak-anak, apabila keterangan dari Pak Guru mulai dari awal sampai akhir ini ada hal-hal yang kurang paham atau kurang dimengerti, nanti bisa kita berdiskusi, yaitu kita selesaikan atau kita diskusikan yang kurang jelas, kemudian biar anak-anak nanti akan menjadi jelas. Kemudian dalam dialog diskusi interaktif ini nanti kita
buka beberapa sesi. Masing-masing sesi ada 3 pertanyaan dan nanti ada 3 sesi. Mudah-mudahan anak-anak tetap aktif, semangat untuk mengikuti MPLS ini. Anak-anak silakan difahami materi yang saya sampaikan, sikap bela negara dan tata tertib SMA Negeri 1 Paciran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan melalui slide video ini bisa membantu anak-anak dalam hal bela negara dan tata tertib sekolah yang ada di sekolah kita, yaitu SMA Negeri 1 Paciran. Saya kira cukup. Untuk selanjutnya nanti kita bisa berdiskusi, dialog interaktif. Terima kasih, tetap semangat. Sekali lagi mohon anak-anak untuk membaca lagi, memahami. Jika ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui grup WA. Terima kasih. Sekian.